Pendamai untuk dosa. Ini sebutan untuk Yesus. Ayat 2, pasal 2. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk dosa kita. Apa artinya? Sejumlah terjemahan Alkitab itu menerjemahkan sebagai propitiation atau expiation, atau ada yang menerjemahkan korban yang menebus. Kata Yunaninya hilasmos, dari akar kata hilao yang artinya sebenarnya adalah menenangkan. Jadi ini lagi marah, saya bilang tenang, saya menenangkan dia. Itu hilao. Nah, Yesus adalah pendamai. Kalau kita ngomong damai, berarti sebelumnya ada yang bertikai. Kalau kita ngomong damai, berarti ada yang bermusuhan. Karena kalau orang tidak bermusuhan, tidak perlu perdamaian. Karena mereka sudah berdamai, sedang ada dalam perdamaian. Tapi perdamaian dibutuhkan ketika ada permusuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa kita manusia berdosa ini, kita itu musuh Allah. Kita seteru Allah. Maka kita dengan Allah sedang bermusuhan. Karena Allah memusuhi kita, kita juga memusuhi Allah. Allah yang memusuhi kita murka kepada kita. Dan dia mau menghukum kita. Nah, Allah itu begitu murka. Dan Allah yang suci tidak mungkin membiarkan dosa. Maka dia pasti bereaksi terhadap dosa. Dan reaksi Allah kepada dosa itu adalah menghukum orang berdosa. Kesucian Allah membuat Allah dalam tanda petik tidak puas kalau dosa atau orang berdosa belum dihukum. Dengan kata lain, orang berdosa ini dengan seluruh dosanya itu membuat Allah geram, marah. Allah tidak akan tenang sampai dia menghukum orang berdosa. Nah, kapan Allah tenang terhadap saya, orang berdosa? Sampai dia menghukum saya, baru dia tenang. Saya beri tanda petik ya, supaya jangan salah mengerti. Ya, semua saudara adalah orang berdosa. Waktu Allah yang suci melihat saudara, dia tidak tenang sampai dia menghukum saudara. Kalau begitu, kita semua berhadapan dengan ketidaktenangan Allah yang mengancam kita. Tapi syukurnya adalah ada juru selamat, yaitu Yesus. Tapi juru selamat ini, dia harus memuaskan murka Allah. Allah tadi sudah murka. Allah tidak tenang. Mau menghajar kita semua, mau menghabisi kita semua. Tapi sekarang muncul Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat itu harus menanggung hukuman kita semua. Baru Allah puas, baru Allah tenang. Maka juru selamat itu naik di atas kayu salib. Dan seluruh murka Allah untuk manusia ditimpakan pada dia. Murka itu seperti ditaruh di cawan untuk diminum. Makanya Yesus bilang, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Cawan apa? Cawan murka Allah. Tapi kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kedak. Maka Yesus itu minum seluruh murka Allah. Tadinya Allah marah. Tapi sekarang begitu dia sudah pukul Yesus, marah Allah sudah reda. Tadinya Allah tidak tenang. Tapi setelah hukuman dosa ditimpakan pada Kristus, sekarang Allah sudah tenang. Tadinya Allah memusuhi kita, orang berdosa. Tapi karena hukuman sudah diberikan pada Kristus, sekarang Allah sudah mau berdamai. Tadinya dia tidak puas. Pengorbanan Kristus membuat Allah puas. Tadinya Allah tidak tenang. Pengorbanan Kristus menenangkan Allah. Tadinya Allah memusuhi kita. Tapi pengorbanan Kristus membuat sekarang Allah mau berdamai. Yesus Kristus adalah hilao, hilasmos. Berarti dialah yang menenangkan Allah. Bersyukur untuk Yesus. Karena Yesus bisa menenangkan murka Bapaknya kepada kita. Maka sekarang Allah mau berdamai. Ya, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Oleh apa? Oleh kematian anaknya. Allah hanya mau berdamai dengan manusia melalui pengorbanan anak. Maka semua yang di luar Kristus masih tetap musuh Allah. Rajin ibadah, rajin sembahyang, ya, rajin beramal, tetap musuh Allah.
kapan bisa berdamai dengan Allah? Sampai kamu berada di dalam Kristus. Ya, inilah yang digambarkan perjanjian lama. Karena Allah menyuruh Musa membuat sesuatu yang aneh, yang tidak bisa dimengerti sampai Kristus datang baru kita mengerti. Apa yang Allah suruh Musa bikin? Keluaran 25 ayat 17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian. Dari Mas. Berarti di tabernak ada tutup pendamaian. Waktu Tuhan suruh Musa bikin begini juga Musa tidak mengerti mengapa perlu tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu ada yang menutup sehingga pendamaian terjadi. Itu sebenarnya gambaran dari Kristus. Bahwa Kristus adalah tutup pendamaian yang bayangannya dibuat oleh Musa. Tapi dia sesungguhnya menutupi dosa kita. Menutupi kita sehingga murka Allah turun atas dia dan bukan atas kita. Dan dengan demikian sekarang berdamai. Waktu dia tutup dosa kita, berapa banyak yang dia tutup? 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ditutup semuanya melalui kematiannya. Maka begitu orang dalam Kristus, permusuhan selesai, perseteruan dengan Allah selesai, sekarang damai. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai. Kalau mau damai dengan Allah, percayalah Yesus. Terimalah Yesus. Kalau saudara Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, tetap musuh Allah. Saudara majelis gereja tapi belum sungguh-sungguh percaya, saudara musuh Allah yang sedang jadi majelis. Saudara musuh Allah yang sedang jadi penginjil. Saudara musuh Allah yang sedang jadi guru sekolah minggu. Saudara musuh Allah yang sedang ikut paduan suara. Musuh Allah yang sedang terlibat pelayanan. Damai itu hanya ketika kita ada dalam Kristus. Damai dengan Allah. Yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, percayalah. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek mlaku-mlaku nyang tunjungan. Rek ayo rek sukoreno bebarengan. Dek ayo dek PPKM wis bubaran. Dek ayo dek RCC wis kebaktian.